Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Rijal Family. Kita lanjut ke wawancara selanjutnya bersama Kakak Ika. Sekarang pertanyaannya mungkin banyak yang bertanya, bagaimanakah cara mendapatkan beasiswa untuk masuk ke Jepang? Bisa disampaikan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau aku tuh dapat beasiswanya pas aku di Jepang. Nah di Jepang itu bukan tahun pertama, cuma tahun keempat, 1 tahun terakhir sebelum lulus. Mungkin kalau teman-teman yang lain datang ke Jepang ini, pada umumnya mereka dapat beasiswa dulu, baru datang ke Jepang. Nah kalau aku kasusnya beda, ke Jepang dulu, baru apply beasiswa. Gitu. Nah beasiswanya apa? Beasiswanya tuh banyak kan, kalau di sini beragam banget. Ada yang dari perusahaan swasta kayak gitu, ada juga dari kedutaan juga ada, dari Max, atau mau buka beasiswa juga bisa apply dari sini. Nanti kalau yang Max itu pihak kampusnya yang merekomendasikan. Nah cuman kalau kasusnya aku dapatnya dari perusahaan swasta, tapi pihak kampus juga yang rekomendasikan. Jadi kita nggak cari-cari beasiswa di perusahaan mana gitu yang lagi buka gitu ya, yang lagi bukaan gitu. Kita enggak gitu sih, cuman dari pihak kampus yang merekomendasikan, ini lo ada di sini, kalau kamu mau kamu silakan coba gitu. Nah itu beasiswa yang aku dapat itu dari WASA, jadi nggak ada interview, cuman kita screening dokumen, tapi itu semuanya dalam bahasa Jepang. Begitu deh ceritanya. Tapi kan istilahnya kalau di sini tuh untuk bagi siswa yang baru nih, yang baru masuk ke Jepang, apakah harus bisa bahasa Jepang? Tentunya harus bisa. Kan nanti kita ngisinya itu ada, seingat aku ya Teh, ini agak-agak lupa sih, ada satu pertanyaan tentang rencana penelitian kita gitu, tapi harus dijelaskan menggunakan bahasa Jepang. Nah kalau kita bener-bener buta banget bahasa Jepang kan susah, untuk mengarangnya aja udah susah. Itu juga aku dibantu sensei waktu itu, jadi makanya agak ya bisa dikatakan lolos sih. Cuman ini tergantung juga mungkin ya antara kedekatan, seberapa dekat kita dengan sensei, dengan profesor, plus seberapa pengaruhnya profesor tersebut di kampus tersebut. Oh gitu. Ini menurut pribadi aku. Jadi peluangnya akan lebih besar untuk keterima. Berarti ada istilahnya mesti antar siswa dengan dosen itu komunikasi. Nah betul. Komunikasi penting, soalnya kadang-kadang kita tuh ya bukan kadang-kadang sih ya, mungkin seringnya ya udahlah yang penting belajar aja, sensei itu nanti aja deh. Padahal banyak banget peluang kalau kita dekat dengan sensei atau profesor lah ya. Di Jepang tuh banyak banget peluang untuk untuk hal apapun, mau untuk part time job atau mau untuk beasiswa, atau bisa jadi tawaran project-project dosen yang lain. Gitu sih. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk berkomunikasi. Contohnya ini Kakak Ika, karena salah satunya komunikasi bisa membuka peluang untuk dapat beasiswa. Mungkin ini menjadi masukan. Salah satu jadi masukan, beasiswa bisa didapatkan dengan istilahnya kitanya aktif. Walau awalnya tidak punya beasiswa dan akhirnya dapat beasiswa. Sampai sekarang Kakak Ika sukses. Oke, periodenya butuh berapa minggu, berapa bulan? Waktu itu pengumumannya akhir tahun, sekitar bulan November Desember. Terus harus submit dokumennya di bulan Januari. Pengumuman terakhir resultnya itu bulan Februari ke Maret. Nah kita nerima beasiswanya startnya bulan April. Itu untuk semua mahasiswa atau di antara sekian mahasiswa jurusan yang Kakak Ika ambil itu berapa orang? Nah kebetulan kalau di kampus Nagoya University, kan aku kampusnya Nagoya University nih Teh, itu diambilnya hanya 1 orang. Satu kampus cuma 1 orang. Kakak Ika yang paling beruntung. Alhamdulillah, karena beruntung ya, karena juga pintar juga, nggak mungkin sembarangan. Istilahnya kalau proses-proses kayak gitu bikin persyaratannya rumit nggak? Kalau menurut aku rumit deh, soalnya kan aku kemampuan bahasa Jepangnya itu rendah.
Jadi sebenarnya untuk ngarang satu paragraf aja itu udah pusing. Itu sih yang bikin rumitnya untuk ngarang bahasa Jepangnya aja. Kalau persyaratan yang lain nggak ada, cuman ngisi dokumen aja soalnya. Tapi itu dibantu kan dengan dosen yang membimbing kita. Iya, terus-terusan revisi kayak gitu. 2 kali atau 3 kali gitu revisi. Itu butuh proses lama nggak revisi kayak gitu? Enggak sih, soalnya ya kebetulan juga dapet dosennya yang kooperatif banget. Jadi emang beliau tuh pengen banget aku dapet beasiswa gitu loh. Jadi dibimbingnya bener-bener fokus gitu. Yaudah sini dikerjain, bener-bener kerjain gitu, dari bener-bener blank tuh si dokumennya sampai keisi, sampai dibaca lagi, oh ini kurang, revisi lagi gitu. Habis itu kita tinggal submit ke bagian TU lah ya, bisa dikatakan TU, udah diselesai. Nah, taunya kita diterima atau enggaknya gimana itu prosesnya pemberitahuannya? Itu nanti ada email dari pihak TU. Kalau saya sih dari administrasi ya, dari administrasi nanti dapat email, selamat ya gitu, udah lolos, terus minta koza tuh rekening. Jadi bukan diumumkan di papan pengumuman ya? Nggak ada. Karena mungkin ini ya hanya beberapa orang kali ya yang akan terambil, akan terseleksi gitu ya sama pihak kampusnya. Jadi nggak dipublish secara umum gitu. Ini yang keterima. Kita biasanya dikasih kayak nomor gitu, nomor yang ini itu keterima. Nah kita cek nomor kita ada apa enggak. Jadi masing-masing kandidat itu nggak ada yang tahu gitu. Entah mereka lulus atau enggaknya, nggak ada yang tahu satu sama lain maksudnya. Nah, setelah kita menerima itu bukan konsekuensi yang mesti harus kita laksanakan apa aja kalau kita udah menerima beasiswa terhadap kampus? Terhadap kampus secara spesifik sih nggak ada, cuman setiap bulannya ada kayak hokokusho, kayak report gitu, apa yang rencana kita untuk bulan depan gitu. Kita merencanakan apa di bulan depan, entah terkait riset atau yang lainnya gitu, kita harus laporan ke pihak kampus. Hanya itu aja sih, nggak ada kayak misalnya ini beasiswanya harus berakhir misalnya dalam waktu sekian tahun dan harus bekerja di perusahaan ini misalnya. Ada tuntut? Nggak ada sama sekali. Kebetulan kalau aku kan dapatnya di 1 tahun terakhir. Nah itu 1 tahun aja, di 1 tahun, selama 1 tahun itu yang dapat beasiswanya. Merasa berbeda nggak dengan yang teman-teman di lingkungan? Karena kita istilah paling menonjol, cuma sendiri aja yang dapat beasiswa. Kan nggak ada yang tahu. Oh nggak ada, karena tidak terbuka. Karena nggak terbuka. Jadi kita ya aja nggak ada masalah kan? Dan tidak merasa terbebani kan? Enggak. Enjoy banget. Enjoy sekali. Oke, adik-adik, ternyata salah satu beasiswa dalam tanda kutip beasiswa menyusul, karena awalnya nggak dapat beasiswa dan dapat beasiswa dari kampus, menikmati banget dan enjoy banget. Gak ada masalah kan istilahnya. Adik-adik mencoba yang dapat beasiswa dengan istilahnya yang nekat ini tapi sukses dan berakhir dapat beasiswa sih akhirnya, tapi dengan satu syarat, disiplin terhadap diri sendiri, mungkin itu salah satunya. Dan kunci kesuksesan adalah pantang menyerah, karena adik-adik kakak-kakak kalian yang barusan itu benar-benar hebat dan mungkin istilahnya pintar-pintar, jadi istilahnya belajar disiplin dan semuanya bisa tercapai. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Cukup sekian vlog dari Fahrijal Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.